Hai Mams, kembali lagi bersama Mama Sains di sini. Kira-kira kali ini Mama mau membuat apa ya? Yuk simak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Support selalu channel Mama Sains ya. Terima kasih. Siapkan 100 ml air, 145 gram gula merah, 1 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor. Masak hingga gula larut. Setelah gula larut, tambahkan 150 gram kelapa parut. Sambil terus diaduk, masak hingga air berkurang dan sedikit kering, atau bisa disesuaikan dengan selera. Kalau Mama lebih suka yang seperti ini, teksturnya tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, jadi pas. Matikan kompor dan sisihkan. Masukkan 230 ml air, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, seperempat sendok teh pasta pandan, 5 tetes pewarna makanan kuning, jika tidak ada boleh di skip, seperempat sendok teh garam. Nyalakan api kompor, sambil terus diaduk. Masak hingga santan mendidih. Matikan api kompor dan sisihkan sebentar. Siapkan wadah. Masukkan 260 gram tepung beras ketan, 40 gram tepung beras, 250 ml air santan hangat. Aduk menggunakan spatula hingga bahan tercampur. Mama lanjutkan mengaduk menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih. Campurkan bahan hingga bisa dibentuk bulatan dan tidak mudah hancur. Kira-kira seperti ini ya, Mams. Ambil secukupnya adonan. Untuk besarnya bisa disesuaikan, bulatkan adonan. Pipihkan adonan kira-kira seperti mangkuk. Masukkan unti kelapa yang sebelumnya Mama sudah bulatkan dan sedikit dipadatkan. Tutup isian inti kelapa dengan adonan hingga tertutup, pastikan tertutup rapat agar tidak bocor. Bulatkan adonan atau bisa dikepal-kepal seperti ini. Bentuk lonjong hingga adonan mulus. Lalu beri motif pada adonan, membentuk guratan lurus menggunakan tusuk sate. Untuk sisi satunya bentuk lurus tapi tidak menyambung. Terakhir beri motif acak. Caranya kira-kira seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan imajinasi agar terlihat menyerupai bentuk seperti pare. Letakkan adonan ke dalam loyang yang telah dioles menggunakan minyak goreng, atau bisa lapisi loyang menggunakan daun pisang. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya.
Sejatinya kue ini sama dengan salah satu kue yang sempat viral. Dari segi rasa dan teksturnya sama persis dengan kue Putri Mandi. Namun di beberapa daerah penyebutan kue tersebut berbeda-beda. Untuk rasa tetap sama, hanya bentuk dan kuah santannya yang sedikit berbeda. Lakukan hingga semua adonan selesai dibentuk. Nah gimana nih Mams? Kira-kira sudah mirip dengan buah atau sayur par belum nih? Adonan kue siap untuk dikukus. Sebelumnya panaskan panci kukusan hingga mendidih, masukkan loyang berisi adonan. Tutup dan kukus menggunakan api sedang. Setiap 5 menit buka tutup panci kukusan, biarkan hingga uap panasnya hilang. Tujuannya agar kue tidak mengembang besar. Tutup kembali, lakukan cara yang sama setiap 5 menit, hingga total waktu mengukus kurang lebih 20 menit atau sampai kue benar-benar matang. Setelah 20 menit dikukus, buka dan keluarkan loyang, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika masih ada sisa adonan yang belum dikukus, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 500 ml air. 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. 1/4 sendok teh garam, 4 sendok makan tepung beras. 1 lembar daun pandan, aduk hingga merata. Nyalakan api kompor, masak hingga mendidih dan sedikit kental sambil terus diaduk. Jika sudah mendidih seperti ini, bisa matikan api kompor, angkat dan sisihkan. Nah ini dia Moms, kue pare berendamnya sudah selesai. Satu resep menghasilkan 18 buah. Hasil bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung dari besar kecilnya adonan yang dibentuk. Hasilnya cantik, sajikan kue bisa langsung dicocol ke dalam kuah santan, atau dengan cara disiram seperti ini, nikmati kue sesuai selera. Rasa yang kaya, dengan teksturnya yang kenyal dan lembut, manis, gurih, bikin nagih. Anak-anak pasti suka. Tunggu apa lagi, buruan coba resepnya di rumah ya Moms. Terima kasih yang sudah menonton videonya hingga selesai. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.